Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam dinan wa minhaja wa anzala al-kitaba nuran mubina wa arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman taziduhum tafdilan wa tasifan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zaina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah dan saya muliakan, pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, rahimakumullah yang saya hormati. Pertemuan kali ini yaitu kita masuki hikmah yang ke-8. Hikmah yang ke-7. Tapi rasanya sudah dibahas minggu yang lalu tentang doa. Hikmah yang ke-8. Semoga diberikan tambahan ilmu dan bermanfaat ilmunya buat kita dari ungkapan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau katakan, "Iza fataha laka wijatan minat ta'aruf fala tubali ma'aha in qalla amal." Apabila telah dibukakan untukmu pintu ma'rifah, maka jangan kamu hiraukan atau tidak usah mempertanyakan tentang amalmu yang sedikit. Kalau pintu ma'rifah itu sudah dibukakan untuk seseorang, dia tidak perlu lagi melihat amalnya, walaupun sedikit. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Karena peristiwa Allah bukakan yang namanya pintu ma'rifah itu berarti dia ingin kepada Anda supaya mengenal Allah. Allah buka berarti Allah menginginkan kita ma'rifah kepada Allah. Alam ta'lam anna ta'aruf wa muriduhu alaika. Tidakkah Anda ketahui bahwa ma'rifah itu anugerah atas kamu? Wal amal anta muhdiha ilaih. Sedangkan amal adalah persembahan kamu kepada Allah. Wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa mawridu alaika. Tentu ada perbedaan yang jauh antara persembahan yang Anda berikan kepada Allah dengan anugerah yang Allah berikan kepada Anda. Masing-masing pemberian. Kita mengabdi kepada Allah itu persembahan kita kepada Allah. Lalu Allah bukakan pintu ma'rifah itu juga anugerah dari Allah. Mana yang hebat? Persembahan kita atau persembahannya Allah? Tentu persembahannya Allah yang lebih hebat.
Karunia-Nya Allah lebih luar biasa. Amal ibadah yang kita lakukan sebagai persembahan kita kepadanya itu masih sangat terbatas. Dan itu tidak seberapa. Tapi kalau Allah bukakan pintu hidayah, ma'rifah kepada kita, nah itu anugerah yang sangat luar biasa. Maka kata beliau, apabila pintu ma'rifah itu telah dibukakan kepadamu, tidak perlu kamu hiraukan atau pertanyakan, bagaimana saya ini, amal saya masih sedikit. Nah, ibu bapak yang saya hormati, dalam persoalan ini betapa pentingnya yang namanya ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam pengenalan kepada Allah itu ada dua bentuk. Ma'rifah amma, ma'rifah khassah. Ada ma'rifah secara umum, ada ma'rifah secara khusus. Ma'rifah itu sendiri artinya mengenal. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Terjemahan yang lain liya'rifuni, agar supaya mereka mengenal aku. Nah, sepertinya kalau itu yang kita pakai terjemahan itu, berarti kewajiban kita adalah bukan hanya mengabdi kepada Allah, tapi juga harus mengenal Allah. Bahkan mengenal itu sangat penting. Dan ternyata mengenal yang disebut bahasa Arabnya itu ma'rifah ada dua bentuk, yaitu sifatnya umum, yang kedua sifatnya khusus. Yang sifatnya umum ini ada juga memberi nama yang lain, yaitu ma'rifah ilmiah, ma'rifah secara ilmiah. Sedangkan ma'rifah secara khusus dinamai juga ma'rifah zauqiyah, ma'rifah dengan rasa. Beda ilmu dengan rasa. Ilmu orang bisa tahu, umpamanya ada namanya tempat menghadap orang yang sholat, yaitu Ka'bah. Bahkan bisa dilihat di TV, bahkan bisa dimonitoring bagaimana keadaan Ka'bah detik ini, saat ini. Itu ilmunya lewat mata kepala. Itu ilmu secara umum. Tetapi ilmu secara khusus, orang berangkat ke sana, tawaf, bahkan bisa mencium Hajar Aswad, itu bukan lagi ilmu secara ma'rifah secara ilmiah, tapi ma'rifah secara zauqiyah, merasakan. Bagaimana saat dia melihat Ka'bah, bagaimana saat dia tawaf, bagaimana dia sholat di belakang makam Ibrahim, habis itu dia sa'i, habis itu dia tahallul, besok-besok ada waktu, dia salat hajat, kepingin betul masuk di Hijr Ismail, habis itu dia berdoa supaya bisa mencium Hajar Aswad, bagaimana rasanya? Itu sudah menyangkut soal zauq, ma'rifah secara rasa. Tentu sangat berbeda dengan ma'rifah secara ilmiah yang tadi, hanya melihat Ka'bah di TV, dibanding dengan orang yang sudah berada di pelataran Ka'bah, bahkan bisa mencium Hajar Aswad, bahkan boleh jadi masuk ke pintu Ka'bah, masuk ke dalam. Dan tentu itu tidak sembarang orang masuk, hanya orang-orang tertentu.
Nah, ini Bapak yang saya hormati, jalan menuju ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi ada sifatnya umum, ada sifatnya khusus, sifatnya ilmiah, ada sifatnya zauqiyah dengan rasa. Istilah yang lain, ma'rifah kepada Allah jalannya pertama adalah hidayah atau inabah, dapat petunjuk dari Allah atau kembali kepada Allah. Nah, itu yang kita lakukan secara umum. Bagaimana supaya bisa dapat hidayah? Kita harus mentaati Allah. Bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam itu ada selanjutnya, ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Terus tambahan-tambahan yang lain, kewajiban-kewajiban sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai tetangga, dan seterusnya. Laksanakan semua itu kewajiban-kewajiban itu, insya Allah akan dapat hidayah. Dan itu jalannya panjang. Panjang dan penuh tantangan. Jalan yang kedua adalah mendekati Allah Subhanahu wa taala lewat, kalau tadi perintahnya dilaksanakan, larangannya dijauhi, perbaiki akhlak kita, menghiasi diri dengan akhlak seperti akhlaknya baginda Rasulullah SAW, maka jalan yang kedua ini sifatnya jalan pintas, yaitu Allah sendiri yang memberikan ma'rifah kepada orang itu. Jalannya memang pendek, bahkan waktunya secara tiba-tiba. Nah, jalan yang kedua ini namanya Tariqul Ijtibah. Artinya apa? Ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menariknya. Berdasarkan firman Allah di dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Kedua jalan ma'rifah tadi dijelaskan dalam satu ayat ini. Yang tadi pertama adalah jalannya jalan hidayah atau inabah. Yang kedua, yang paling tinggi, yang paling cepat adalah jalan ijtibah. Apa artinya ayat tersebut? Allah menarik kepada orang yang diinginkan, diberikan pintu hidayah secara ma'rifah, secara spontan, ditariknya. Tadi ma'rifahnya enggak berjalan, berusaha terus, banyak tantangan, memerlukan waktu yang lama, kesabaran. Bahkan ada yang sesat. Sempat sesat, akhirnya kembali lagi. Itu tarekat hidayah, jalan hidayah. Tapi ijtibah ini enggak tiba-tiba, walaupun orang itu sesat, tiba-tiba Allah bukakan pintu hidayah spontan. Subhanallah. Langsung mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaji ilaihi mayunib, dan memberikan hidayah kepadanya orang yang kembali bertobat kepada Allah, orang yang mendekat kepada Allah. Jadi sekali lagi, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah tugas penting bagi setiap orang. Khususnya orang mukmin, termasuk kita sebagai orang yang beribadah kepada Allah, mengenal itu sangat penting. Lalu amal ibadah walaupun sedikit, namun diiringi dengan ma'rifah, itu lebih baik daripada amal ibadah banyak
tanpa ma'rifah. Saya ulangi, amal ibadah walaupun sedikit namun diiringi dengan ma'rifah lebih baik daripada amal ibadah banyak tanpa ma'rifah. Nah, pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum itu dalam bentuk hidayah. Bagaimana cara mengerjakannya? Udah, taati aja perintah Allah. Rajin-rajin sholat. Sholatnya biasanya kalau enggak khusyuk, karena kalau datang ke masjid biasanya dekat pintu, apalagi hari Jumat, coba rubah, maju ke depan. Kalau perlu saf pertama. Boleh di belakang imam, boleh asal bacaannya bagus. Sebab kalau imamnya salah-salah, hilang, kami yang ganti. Jadi nggak boleh sembarangan juga di belakang. Saf pertama, nanti dirasakan itu betapa nikmatnya. Kalau dulu saya sholat Jumat umpamanya di luar, kenapa dekat pintu supaya cepat pulang? Begitu saya coba khusus mendekat, mulai usaha, itu namanya hidayah. Tapi ada orang tidak tanpa hidayah, tapi langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang banyak kejadian. Orang-orang yang tadinya peminum tiba-tiba jadi seorang sufi besar. Orang-orang yang biasanya begadang, tidak pernah sholat, bahkan perampok, tiba-tiba jadi sufi besar, ya. Banyak di sini dicantumkan oleh pensyarah Profesor Ahmad Buti. Contohnya Syekh Khabir Al-Fudail Ibn Iyad, Abdullah Ibn Mubarak, Malik bin Dinar, itu semua adalah, mohon maaf, mantan-mantan preman. Tiba-tiba diberikan pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala spontan, luar biasa, tanpa melalui perjuangan. Nah, setelah mendengar sampai di sini, jangan sampai salah paham. Kalau gitu saya tunggu tarekat cara yang kedua yang tinggi itu, tunggu hidayah Allah. Tidak ada usaha, tidak bisa. Karena memang orang ini orang pilihan. Orang pilihan itu artinya karunia dari Allah. Jangankan kita yang sudah taat, kepingin itu belum tentu dapat. Karena Allah yang memilih, makanya disebutkan mayyasha, orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditarik. Dan itu bisa kejadian kapan saja, di mana saja. Termasuk kalau tidak salah itu ada seorang artis masuk penjara, tangkap korupsi, begitu di penjara dia belajar ngaji, sekarang jadi ustazah. Apa namanya, Angel Sondah, nah, itu ya, itu yang artis. Nah, kalau ulama sufi banyak, tiba-tiba perampok, tiba-tiba diberi nasihat, udah langsung sadar di situ, langsung lebih baik. Nah, saya kira mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menambah keyakinan kita bahwa apapun caranya, apakah itu secara umum atau apakah itu hidayah atau ijtihad, semuanya adalah menuju kepada Allah yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu ma'rifat kepada kita semua. Al-Fatihah. Iya kalau Allah ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah at-taubatal kamilah wal ma'rifatal wasi'ah wal anwar as-satiyah wal hujjatal balighah wad darajatal 'aliyah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur Islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin a'daka a'da'ad minal as-suyuniyin wansur mujahidina fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina